Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Triana, merupakan mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional dan perekonomian dua sektor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau kita sering sebut dengan RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional memiliki arti tersendiri, yaitu jumlah dari seluruh faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara, dan ini dipengaruhi faktor-faktor produksi yang berjalan selama 1 periode atau selama 1 tahun. Nah, sekarang kita memasuki tentang perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Dan di dalam perekonomian dua sektor ini tidak terdapat pajak, karena di dalam perekonomian dua sektor ini pemerintah tidak ikut campur tangan. Dalam perekonomian dua sektor ini, sumber pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga adalah dari perusahaan dan pendapatan. Pendapatan ini meliputi dari upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang lain yang nilainya sama dengan pendapatan nasional. Nah, di dalam proses perekonomian dua sektor ini terdapat sifat sirkulasi aliran pendapatan yang mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Jadi, sebagian pendapatan rumah tangga itu ditabung ke dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi tabungan dari keuangan tersebut. Ini adalah penjelasan dari arus pertukaran dua sektor. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus perputaran faktor produksi. Di sini ada RTP. RTP ini merupakan rumah tangga produsen, RTK rumah tangga konsumen, pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi. Rumah tangga produsen atau RTP itu memberikan faktor produksinya ke pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa memberikan sejumlah uang kepada RTP, itu biasa kita sebut sebagai upah dan gaji. RTP memberikan uang kepada pasar faktor produksi karena pasar faktor produksi memberikan faktor produksinya ke RTP, rumah tangga produsen. Dan di sebelah sini RTK memberikan faktor produksinya ke pasar faktor produksi, sehingga pasar faktor produksi memberikan uang ke RTK. Pasar barang dan jasa memberikan barang dan jasanya
ke RTK, rumah tangga konsumen, dan RTK memberikan sejumlah uang ke pasar barang dan jasa. Itu adalah arus perputaran faktor produksi dua sektor. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya tentang konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Faktor yang pertama itu adalah pendapatan rumah tangga. Yang kedua itu adalah perkiraan di masa depan. Yang ketiga, jumlah anggota keluarga, dan yang keempat itu jumlah penduduk. Selanjutnya tabungan. Tabungan yaitu sisa dari pendapatan yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan antara lain pendapatan rumah tangga, tingkat bunga, distribusi pendapatan, sikap berhemat, dan kondisi perekonomian. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga amat mempengaruhi terhadap tingkat konsumsi. Biasanya, semakin baik tingkatan pendapatan, maka tingkat konsumsi akan tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar, atau mungkin juga pola hidup menjadi konsumtif. Setidak-tidaknya, semakin menuntut kualitas yang baik. Perkiraan masa depan. Jika rumah tangga memperkirakan masa depan yang makin baik, maka akan lebih biasa untuk melakukan konsumsi. Karena penggunaan konsumsi cenderung makin jelek, mereka pun mengambil ancang-ancang dengan menekan pengeluaran konsumsi. Jumlah anggota keluarga. Semakin meningkat jumlah anggota keluarga, maka akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi, yang akan mengakibatkan masyarakat pun bertambah. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. 2. Siapa saja pihak yang terlibat di dalam perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Jadi, pihak yang terlibat di dalam perekonomian dua sektor yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. 3. Apakah yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang.